Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Atipa dari HTN 6B akan menjelaskan tentang instrumen-instrumen HAM. Instrumen-instrumen HAM di Indonesia dibagi atas 4. Yang pertama, menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, menurut Hukum Hak Asasi Manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang hak sipil dan hak politik. Yang keempat, tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diganti dengan Nomor 35 tahun 2014 dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Baik, saya akan menjelaskan tentang instrumen pertama, yakni Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan instrumen HAM yang paling tertinggi di Indonesia. Meskipun telah mengalami beberapa perubahan, tetaplah Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pedoman yang sangat penting dari adanya hukum hak asasi manusia di Indonesia. Di samping itu, Undang-Undang Dasar 1945 memberi norma hukum tertinggi di Indonesia. Maksudnya, peraturan yang dibuat di bawah Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Pasal-pasal dan ayat-ayat yang telah dijelaskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan erat dengan hak asasi manusia, seperti pasal 28A sampai pasal 28J, yang mana menjadikan pedoman terbentuknya Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Hukum Hak Asasi Manusia, yang mana memuat yang pertama adalah peraturan hak untuk menjadikan masyarakat bebas memeluk agama apapun yang ada di Indonesia. Yang kedua, hak setiap warga untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Yang ketiga, hak untuk mengeluarkan pendapat. Yang keempat, hak untuk memperoleh pendidikan. Yang kelima, hak untuk ikut serta dalam negara. Yang keenam adalah hak untuk diperlakukan baik oleh negara. Baik, saya akan menjelaskan tentang poin kedua tentang Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hukum hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Sejarah berdirinya pada masa Orde Baru sebelum adanya reformasi, maka pada tahun 1998 sampai 1999 terjadilah banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh lemahnya konstitusi pada masa tersebut, sehingga dibentuklah pada waktu itu disahkannya satu dokumen, yakni dokumen Permusyawaratan Rakyat nomor 22 tahun 1998 yang disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut. Yang pertama, menegaskan kepada lembaga tinggi negara dan aparatur sipil untuk menyebarluaskan hak asasi manusia kepada masyarakat. Yang kedua, menegaskan kepada Presiden Indonesia dan DPR RI untuk memfasilitasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HAM. Yang ketiga, perlunya dibentuk ada gerakan penyebar luasan HAM kepada masyarakat. Prinsip-prinsip dasar hukum hak asasi manusia pada pertimbangannya, menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, hukum hak asasi manusia ini merupakan secara prinsip bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak dapat diambil atau direnggut oleh orang lain dengan alasan apapun, sehingga HAM merupakan hak dasar atau hak kodrati yang dimiliki oleh manusia. Beberapa prinsip-prinsip dasar yang diakui undang-undang antara lain hak universal, yakni hak menyeluruh, yang mana setiap manusia diperlakukan sama. Yang kedua, hak prinsip tak terpisahkan. Yang ketiga, hak prinsip martabat. Yang keempat, prinsip pengakuan terhadap hak yang dimiliki oleh manusia. Yang kelima adalah prinsip perlindungan khusus. Yang saya akan menjelaskan tentang poin ketiga tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang hak sipil dan hak politik bagi setiap warga negara. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu hak sipil. Hak sipil adalah hak kodrati yang dimiliki oleh setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana hak yang diberikan untuk hidup, hak untuk diperlakukan baik, hak untuk tidak disiksa. Sedangkan hak sipil adalah hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya agar
memberikan kontribusi terhadap negara tersebut, seperti hak untuk mencalonkan diri sebagai presiden, DPR, MPR, ataupun hak untuk dipilih maupun untuk memilih. Hak ini adalah hak yang diberikan khusus kepada warga negara yang berada di negara tersebut. Sejarah terbentuknya hak sipil dan hak politik ini disahkan oleh Badan Permusyawaratan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 16 Desember 1966, telah mengesahkan International Convention of Civil and Political atau Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Hak-Hak Politik yang disahkan oleh Indonesia pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang hak sipil dan hak politik yang dilindungi oleh negara negara Indonesia tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tentang poin keempat tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang mana undang-undang yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Yang mana undang-undang tersebut telah menerangkan tentang perlindungan terhadap anak. Anak merupakan salah satu perlindungan yang diberikan oleh hak asasi manusia, yang mana anak sering diperlakukan secara tidak adil seperti eksploitasi, perdagangan, kekerasan anak, sehingga mereka tidak mempunyai perlawanan, sehingga di Indonesia dibentuklah undang-undang yang mana memperlakukan anak supaya terlindungi anak tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan 4 komponen tentang perlindungan anak. Yang pertama, pasal 6, setiap anak memiliki kebebasan untuk berpikir, berekspresi. Kebebasan ini tidak dapat didiskriminasi oleh siapapun. Yang kedua adalah pendidikan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga adalah pengasuhan. Setiap anak yang dilahirkan harus diberikan kasih sayang atau dikasuh oleh kedua orang tuanya. Yang keempat, menurut pasal 15, setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan, tindakan, atau perlindungan yang seperti apapun oleh negaranya. Jadi, anak tidak boleh dieksploitasi atau tidak boleh diambil hak-hak yang telah diterapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Mekanisme pengawasan anak dibentuklah Komisi Perlindungan Anak atau KPAI, yang mana ini bersifat independen untuk melakukan pengawasan pelaksanaan memenuhi hak anak, memberikan usulan, rumusan kebijakan. Bagi orang-orang yang telah menelantarkan akan diberi hukuman sesuai dengan undang-undang tersebut. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.